Welcome to my channel. Jadi hari ini aku mau ngomongin tentang dua produknya Envy Green. Ini adalah dua-duanya adalah moisturizer. Yang pertama adalah Soft Moisturizing Cream. Yang kedua, ini adalah Bones Glow Overnight Mask. Jadi pertama kali aku nyobain Envy Green tuh kayaknya udah 2 tahun lalu. Sejak pertama, aku tuh suka dengan formulasinya Envy Green. Jadi formulasinya tuh enak di kulitku yang oily. Tapi dari dulu tuh aku kayak kok kemasannya biasa aja gitu loh, terutama untuk moisturizernya, karena moisturizernya Envy Green yang kemasan lama itu kecil-kecil, cuma 12,5 mili. Nah ini akhirnya mereka itu repackaging, jadi mulai dari kemarin yang mereka mengeluarkan eye cream, itu kan sudah beda nih kesannya kan, jadi mulai dari logonya, kemudian kemasannya udah beda. Nah sekarang ini moisturizernya juga kemasannya udah beda, dan ini kemasannya lebih besar, jadi produknya tuh lebih banyak, jadi nggak gampang habis. Ini adalah sebuah keputusan yang baik, karena menurut aku ya, moisturizer tuh gampang banget habis. Jadi aku itu pakai moisturizer tuh berkali-kali. Jadi mulai dari pagi, kemudian setelah sholat duhur, siang, kemudian kadang-kadang itu sore, kemudian sebelum praktek malam, kemudian juga malam. Jadi moisturizer itu pasti gampang habis. Kalau cuma kemasan kecil-kecil, sudah pasti gampang banget habis. Kemasan krim yang baru ini juga menurut aku tuh kualitasnya jauh lebih bagus. Ini kelihatan jauh lebih estetis. Aku suka banget dengan kemasan yang baru ini. Jadi makanya sekarang itu aku lebih puas dengan Envy Green, karena memang mereka dari awal tuh formulasinya bagus. Dan sekarang mereka dibantu dengan packaging yang juga bagus. Jadi makin mantap deh Envy Green. Jadi daripada berpanjang lebar, langsung dibahas satu-satu aja. Ini yang pertama adalah moisturizernya, Soft Moisturizing Cream. Pertama adalah packagingnya. Jadi kemasan packaging baru tuh aku suka banget. Dia itu bentuknya tetap jar seperti ini. Plastiknya menurut aku kualitasnya lebih bagus. Jadi ini kemarin sempat jatuh-jatuh kebentur-bentur. Ini nggak bermasalah. Dia tutup atasnya tuh ada logonya, kemudian ada tulisannya. Dan ini print-printnya bagus. Dia langsung di print ditutupnya gini. Dan ini aku kuak-kuak kayak gini tuh nggak ngelupas. Jadi kualitasnya bagus. Tapi untuk bawahnya mereka tuh masih menggunakan stiker. Teksturnya menurut aku tuh krim yang kalau dibilang enteng banget, sebenarnya nggak juga. Tapi kalau dibilang rich banget, dia tuh nggak. Di blendnya tuh masih enak, nyerapnya juga enak. Nah ini bersifat oklusif, jadi dia itu nge-lock, nge-seal. Finishnya juga sama sekali nggak berminyak. Jadi untuk kulitku yang oily, dia tuh enak, terutama dipakai buat pagi. Menurut aku dia tuh agak wangi, tapi untukku yang memang tidak suka produk yang wangi, ini tuh masih bisa ditoleransi. Jadi wanginya tuh nggak terlalu strong kok. Kita lihat ingredients listnya. Sebenarnya ingredients listnya tuh panjang dan isinya tuh kayak semacam produk untuk hidrasi aja. Jadi untuk membuat lembab aja sebenarnya. Tapi ini ada beberapa yang aku highlight. Yang pertama itu ada olive oil, kemudian ada glycerin, sama ada aloe barbadensis extract. Menurut aku ini adalah sebuah moisturizer yang basic. Dia nggak aneh-aneh, bukan ada fungsi mungkin mencerahkan atau mungkin mengeksfoliasi atau mungkin kayak ada tambahan apalah-apalah, nggak. Dia benar-benar fokusnya adalah dehidrasi. Enaknya skincare basic seperti ini, pertama, ketika kamu itu baru mulai pakai skincare, kamu nyari yang basic. Nah, tujuannya itu adalah yang seperti ini. Jadi bukan yang aneh-aneh. Jadi fokusnya adalah membuat kulitmu tuh lembab dulu. Yang kedua adalah, kalau kamu pakai moisturizer yang basic, kamu bisa macam-macam di step sebelumnya. Jadi kamu mau pakai essence, kamu mau pakai ampul, kamu mau pakai toner apapun atau serum apapun, kamu bisa bebas. Jadi nggak usah terlalu mikir. Jadi sudah kamu main-main di step sebelumnya, kemudian langsung seal pakai ini. Kalau dilihat dari teksturnya, menurut aku ini tuh untuk all skin type. Jadi kalau kondisi kulit kamu tuh kering, kamu bisa banget pakai ini. Kalau kamu berminyak kayak aku, bisa banget pakai ini. Terutama kalau pagi tuh enak banget. Kalau misalkan kulit kamu itu normal, ya jelas pasti sih. Karena memang teksturnya menurut aku versatile sih. Jadi buat orang-orang yang males mikir, dan buat orang-orang yang baru pertama kali pakai, aku sangat-sangat rekomendasiin yang ini. Karena India itu ya udah nggak perlu mikir pakai ini. Nah sekarang produk terbarunya nih, ini yang harus banget dicoba. Ini adalah Bones Glow Overnight Mask. Ini 2 bulan aku pakai, dan ini memang sudah hampir habis. Karena apa? Karena aku suka banget sama ini. Pertama, packagingnya itu sama-sama Soft Moisturizing Cream ini. Tapi yang aku suka itu adalah aromanya. Dia tuh aromanya lebih gentle, aromanya lebih kayak menenangkan gitu. Teksturnya dia tuh gel yang runny. Jadi bukan gel yang diem di jarnya, tapi ketika jarnya diginiin dia bakalan keluar. Jadi memang agak encer. Tapi yang membuatku kagum adalah dia itu lembab banget. Jadi awalnya jujur ketika ini tuh datang dengan walah cuman kayak gini yang karena aku tuh biasanya ya produk malam tuh bener-bener butuh yang super intens banget. Tapi datang dengan tekstur yang runny kayak gini tuh jujur awalnya tuh underestimate. Tapi setelah 2 bulan aku ubek-ubek ini, wah aku merasa bahwa oke lah ini produk yang bagus banget. Sebelum ngomongin tentang performanya, kita bahas dulu ingredients listnya. Ini tuh sebenarnya ingredients listnya tuh panjang gitu, tapi ada beberapa yang perlu kita highlight. Yang pertama itu adalah ada Centella asiatica extract, ada Chamomilla recutica, itu memang sebangsa chamomile gitu. Kemudian ada vitamin E dan ada rosemary. Jadi memang kalau dilihat dari situ, selain untuk melembabkan, dia itu ada fungsi untuk calming-nya. Gara-gara ya ada rosemary-nya, kemudian ada centella asiatica-nya, kemudian ada chamomile-nya. Nah, seperti apakah rasanya? Pertama,
jujur ini agak, ya seperti aku bilang tadi, ini tuh agak di luar ekspektasi. Bener-bener itu ternyata itu tuh lembab banget. Jadi kayak dia itu ngesil, ngelok, dan aku suka karena dia itu bener-bener ada efek calmingnya. Dan dia itu dingin, ada rasa nyes. Ketika kamu aplikasikan, rasanya tuh nyes banget. Kayak dingin, apalagi kalau misalkan ini sebelumnya ditaruh di kulkas. Efek untuk calmingnya itu dapat banget. Nah, yang kedua itu adalah finishingnya. Jadi finishingnya itu tuh nggak yang matte, yang tipe-tipe oklusif, cream oklusif yang finishnya matte ya. Tapi dia itu finishnya kayak, aku nggak bilang dia tuh dewy, karena dewy itu lebih ke arah berminyak. Tapi menurut aku dia tuh kayak glossy. Kamu tahu sebuah humectant yang kencang yang jatuhnya itu kulit kamu tuh jadi kayak mengkilap. Nah, rasanya seperti itu. Jadi kayak mengkilap gara-gara air. Dia bukan mengkilap gara-gara minyak, tapi mengkilap gara-gara air. Karena memang finishnya seperti itu, ini kemarin itu aku cobain di pagi hari malahan. Karena, pertama, dia itu tidak berat. Jadi ketika aku pakai di pagi hari, sebelum pakai sunscreen, dia enak banget. Yang kedua adalah, karena finishnya itu yang glossy itu tadi, kalau kondisi kulitku tuh lagi pas mulus, lagi pas bagus, nggak ada jerawatnya, dia tuh bener-bener membuat kulitku tuh jadi kelihatan kayak terpancar, dan di kamera tuh bagus banget. Jadi kayak mantul gitu loh warnanya. Keren banget, malahan ku pakai buat pagi. Kemudian juga ini tuh ku pakai kalau siang-siang. Jadi biasanya siang-siang kan aku pulang kerja, kan panas-panasan tuh. Kemudian aku wudhu dulu, sholat. Nah, setelah itu langsung pakai ini. Dia itu kayak nyes adem. Jadi untuk area-area yang sensitif, jadi kayak semacam di sini, apple zone gini, yang biasanya itu kayak kepanasan iritasi, pakai ini tuh jadi kalem banget. Kemudian setelah aku tuh puas ngubek-ngubek di pagi hari, habis setengah jar di pagi hari, baru kemudian aku tuh pakainya di malam. Karena jujur dari awal tuh aku kayak nggak berekspektasi lebih untuk yang teksturnya kayak gini. Tapi aku pakai eksfoliator, aku pakai vitamin C, aku pakai retinol, dan aku pakai oil. Itu kan berat ya. Di seal pakai ini tuh bisa loh. Jadi bukan kayak gel yang kalah dengan layer sebelumnya. Jadi kamu tahu aku tuh kan kalau malam tuh layerku banyak banget dan dia tuh berat toh. Tapi bisa di seal pakai ini. Jadi dia itu cukup untuk melembabkan dan cukup untuk nge-seal layer-layerku yang sebanyak itu. Tapi setelah ini tuh lama aku pakai, aku merasa bahwa karakternya dia itu agak kurang cocok kalau aku kombinasi dengan produkku yang macam-macam. Jadi kalau aku pakai dengan exfoliator, aku pakai dengan vitamin C, aku pakai dengan retinol, dia tuh rasanya kayak biasa aja, ya sudah kayak moisturizer. Tapi ketika aku pakai dia tuh sendirian, jadi aku tidak pakai macam-macam. Kadang-kadang cuma selesai cleansing langsung ini, atau selesai cleansing aku biasanya pakai hydrating toner tipis saja, baru setelah itu aku pakai ini, dan ini tebel. Nah, itu baru dapat performa paling maksimal. Jadi kalau aku pakai dengan cara itu, kulitku tuh jadi kayak lebih lembab, lebih kenyal, kemudian juga lebih calming. Jadi kalau misalkan sebelum-sebelumnya tuh mungkin kulitku iritasi atau kering gara-gara exfoliator, kalau aku pakai ini tuh tebel dan cuman dia aja, efek calmingnya tuh dapet banget. Wow, awalnya aku kayak, oke, ternyata ini sebuah produk yang keren banget. Envy Green, wow, mantep banget ini. Jadi karakter seperti ini tuh enak kalau aku lagi males. Aku lagi males pakai skincare macam-macam, atau mungkin aku habis bepergian dan kemudian udah capek banget, udah ngantuk banget. Aku cuman butuh membersihkan mukaku, habis itu dikasih ini yang banyak, udah selesai, dan ini tuh efeknya nampol banget. Jadi perjuangan setelah 2 bulan aku ngubek-ngubek ini, akhirnya, wah, aku menyadari bahwa kita nggak bisa ngejudge produk di awal. Rasanya cuman kayak gitu, rasanya cuman kayak gel yang encer. Tapi ternyata mantep banget. Jadi itu tadi tentang 2 produknya Envy Green. Akhirnya setelah essence tonernya aku suka banget, itu adalah dari awal, sejak pertama kali aku pakai, si essence tonernya itu adalah produk terbaik dari Envy Green. Produk terbaik nomor 2 dari Envy Green itu adalah sleeping mask-nya. Ini mantep banget. Dan kemarin itu aku juga nyobain essence tonernya itu aku pakai buat CSM-an, kemudian langsung di-seal sama overnight mask-nya ini, hasilnya mantep banget. Kemudian poin terpentingnya lagi adalah ini tuh harganya. Aku jujur sebenarnya untuk performa seperti ini, bayanganku karena aku tuh pakai sleeping mask Korea itu kan sekitar 300-400an ya. Dengan performa kayak gitu. Dan ini harganya untuk 25 gram, ini harganya cuma 80.000, 70 sekian. 79 kalau nggak salah. Nggak sampai 80.000. Wow, jadi cukup sekian untuk hari ini. Aku sangat berharap semoga memberikan faedah, semoga memberikan manfaat, semoga memberikan referensi. Aku nanti kasih link pembeliannya di description box, monggo cek di sana. Jadi thank you so much for watching. See you!